Bab 1150. Sepasang mata ini, aku bantu kamu congkel. Itu tidak boleh. Nadine berkata, jika kamu tidak membunuh orang, kamu tidak dapat bertahan hidup di dunia ini. Tentu saja, ini mungkin tidak berguna bagi kamu. Karena ketika kamu sehat, aku akan menjualmu. Kamu bernilai 10.000 batu tingkat energi unggul. Warrior yang sudah tiba. Nadine berhenti. Siapa kalian? Tahukah aku ini? Di kejauhan, ada teriakan marah. Warrior yang mendongak, dan di kejauhan, seorang pria paruh baya dikepung oleh gadis bopengan dan yang lainnya. Pria paruh baya itu, kekuatannya tidak buruk. Dia bahkan melawan pengepungan gadis bopengan dan yang lainnya. Tidak butuh waktu lama, dan dalam waktu kurang dari beberapa detik, dia telah dibunuh oleh gadis bopengan dan yang lainnya. Ketika pria paruh baya itu meninggal, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuhnya, dikembalikan kepada dunia. Namun, pada saat energi spiritual muncul, gadis bopengan dengan cepat mengeluarkan labu hitam, dan labu hitam kecil itu mengeluarkan tenaga hisap. Nadine buru-buru berjalan mendekat bersama warrior yang. Saat ini, gadis bopengan membuka labu hitam, warrior yang meliriknya, ada sekitar 100.000 batu tingkat energi yang unggul di dalamnya. Kumpulkan spiritual menjadi batu. Warrior yang melirik labu itu dan sedikit terkejut, karena tidak menyangka benda ini bisa mengubah energi spiritual menjadi batu energi tingkat unggul, yang agak mirip dengan kemampuan Shiro. Namun, benda ini jauh lebih buruk daripada Shiro. Karena labu ini terlalu banyak energi terbuang saat membuat batu energi tingkat unggul. Jika Shiro datang untuk menghisap, energi spiritual ini setidaknya bisa menjadi sekitar 10 batu kecubung. Tentu saja, dia tidak cukup bodoh untuk membiarkan Shiro keluar. Pada saat ini, gadis bopengan menjentikkan jarinya, dan setiap wanita di arena memiliki setumpuk batu energi tingkat unggul di hadapan mereka. Warrior yang melirik, ada hampir 5.000 batu tingkat energi unggul di depan mereka masing-masing. Warrior yang melirik gadis bopengan, dia menguasai hampir setengahnya. Namun yang mengejutkan, para wanita di arena tidak memiliki pendapat atau ketidakpuasan, tetapi merasa sangat puas. Melihat pemandangan di depannya, warrior yang terdiam. Aturan bertahan hidup di dunia ini berkali-kali lebih kejam dari dunia spiritual. Ini adalah dunia di mana orang bisa memakan orang. Kekuatan harus dipulihkan secepatnya. Hanya dengan memulihkan kekuatannya dia bisa bertahan hidup di sini. Adapun peta pedang galaksi, dan terobosan menjadi pendekar suci, harus diperlambat untuk sementara waktu. Sekarang tujuan utamanya adalah untuk bertahan hidup. Swing. Pada saat ini, aliran cahaya tiba-tiba menerpa ujung langit, dan kemudian, seorang pria paruh baya muncul di arena. Melihat pria paruh baya ini, mata gadis-gadis di arena langsung melirik satu sama lain. Tidak berniat baik. Karena pria paruh baya ini adalah pendekar suci tingkat tinggi. Aku tetap masih terlambat. Pria paruh baya itu mengepalkan tinjunya erat-erat, berekspresi agak muram. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap gadis bopengan dan yang lainnya, berkata, bahkan orang-orang dari pasukan penelan jiwa kamu pun berani dibunuh. Kalian memakan empedu hati beruang dan macan tutul. Mendengar kata-kata pria paruh baya itu, warrior yang menemukan bahwa ekspresi para gadis di arena berubah seketika, menjadi sedikit masam dan pucat. Jangan biarkan dia pergi. Pada saat ini, suara gadis bopengan tiba-tiba terdengar di arena, dan kemudian, tubuhnya bergerak dan menyerang ke arah pria paruh baya itu,
dan wanita di sampingnya juga bergerak cepat dengan kasar ke arah pria paruh baya itu. Pria paruh baya ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak menyangka para wanita ini akan berani membunuhnya setelah dia mengungkapkan identitasnya. Dia ekspresinya menjadi lebih ganas, tetapi dia tidak melakukan apa-apa, hanya berbalik dan terbang ke kejauhan. Di depan orang-orang yang kekuatannya tidak lemah baginya, dan pihak lain lebih banyak jumlahnya daripada dia tidak memiliki peluang untuk menang. Tak lama kemudian, pria paruh-baya dan gadis bopengan dan yang lainnya menghilang dari pandangan warrior yang. Warrior yang melihat sekeliling, memikirkannya untuk waktu yang lama, dan akhirnya tidak memilih untuk pergi sekarang. Dunia ini terlalu berbahaya, dan orang-orang dapat membunuhnya kapan saja ketika dia keluar. Meskipun wanita-wanita ini tidak begitu ramah padanya, setidaknya wanita-wanita ini tidak berniat membunuhnya untuk saat ini. Secara keseluruhan, lebih aman tinggal di sini. Tak lama kemudian, gadis bopengan dan yang lainnya kembali. Warrior yang menyadari bahwa gadis-gadis berekspresi masam. Tak perlu dikatakan, pria paruh-baya itu pasti telah melarikan diri. Kak Chelsea, apa yang harus dilakukan? Tanya Nadine. Wanita bernama Chelsea menatap pegunungan di kejauhan, terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, masuk ke pegunungan. Nadine ragu-ragu, lalu berkata, Kak Chelsea, meski nadi spiritual itu penting, tapi... Chelsea memotong ucapan Nadine dan berkata, pasukan penelan jiwa akan datang. Itu akan memakan waktu setidaknya 2 jam. 2 jam cukup untuk kita. Ayo pergi. Setelah berbicara, Chelsea bergerak dan menyapu ke arah pegunungan yang jauh. Gadis-gadis lain mengikuti dengan cepat. Nadine datang ke sisi warrior yang, meraih warrior yang dan terbang ke kejauhan. Kenapa kalian tidak mengaktifkan energi hitam? Itu lebih cepat. Warrior yang bertanya pada Nadine. Dia menemukan bahwa wanita-wanita ini mengandalkan fisik daripada menggunakan energi hitam. Jika energi hitam digunakan, kecepatannya dapat ditingkatkan setidaknya beberapa kali. Kamu bodoh. Nadine berkata, energi hitam digunakan untuk berkelahi. Jika digunakan untuk meningkatkan kecepatan, saat menghadapi bahaya, bagaimana jika tidak ada energi hitam? Warrior yang. Setelah lama terdiam, warrior yang tiba-tiba melihat ke bawah ke pinggang Nadine, di mana ada bekas telapak tangan berwarna merah darah. Apakah kamu terluka? Kata warrior yang. Cedera kecil. Kata Nadine. Warrior yang berkata, beri aku 10 batu energi tingkat unggul, ya. Tidak. Nadine menolak dengan tegas, aku akan menyimpannya untuk terobos menjadi setengah kaisar. Warrior yang mengerutkan sudut mulutnya dan berkata, bisakah kamu meminjamkan aku 10 batu energi tingkat unggul? Aku akan mengembalikan 10 batu kecubung di masa depan. Nadine melirik warrior yang dan berkata, kamu kekuatannya lemah, tapi lumayan pandai membual. Warrior yang terdiam. Tak lama kemudian, Nadine tiba-tiba mengeluarkan 10 batu energi tingkat unggul dan menyerahkannya kepada warrior yang sambil berkata, ingat, 10 batu kecubung, kelak harus mengembalikan 10 batu kecubung padaku. Warrior yang juga tidak omong kosong, dia mengambil batu energi tingkat unggul dan menelannya. Beberapa saat kemudian, ada jejak energi ungu di tubuhnya. Kemudian dia mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di pinggang Nadine. Tepat ketika warrior yang meletakkan tangannya di pinggang Nadine, tangan Nadine tiba-tiba meraih lehernya dan berkata, kamu tidak hanya pandai membual, tetapi juga sangat mesum. Warrior yang tidak menjelaskan, dan menarik tangannya kembali, tapi Nadine tercengang.
Dia melihat ke bawah ke pinggangnya, di mana sidik jari berwarna merah darah telah menghilang. Setelah beberapa saat, dia menatap warrior yang dan berkata, energi hitammu bisa menyembuhkan orang. Warrior yang mengangguk. Dia ingin menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi batu energi tingkat unggul saja tidak cukup. Untuk pulih sepenuhnya dari cederanya, setidaknya harus ada 10 batu kecubung. Melihat warrior yang mengangguk, Nadine bergerak, menarik warrior yang ke gadis bopengan, dan berkata, Kak Chelsea, dia bisa menyembuhkan luka, energi hitamnya adalah energi hitam khusus yang bisa menyembuhkan. Gadis bopengan dan yang lainnya langsung berhenti. Gadis bopengan melirik pinggang Nadine, lalu menatap warrior yang, dan berkata, energi hitammu bisa menyembuhkan. Warrior yang mengangguk, tidak bisa menyembunyikannya, dan tidak ingin menyembunyikannya. Jika dia memiliki nilai, para wanita ini punya alasan untuk membunuhnya. Mendengar ucapan warrior yang, gadis-gadis di arena sangat senang, tapi gadis bopengan terdiam. Kak Chelsea, jangan ragu. Biarkan dia memperbaiki cedera kamu, jika tidak, itu tidak hanya akan memengaruhi kekuatan kamu, tetapi juga memperburuk cedera kamu dan meninggalkan bahaya yang tersembunyi, kata Nadine. Gadis bopengan tidak ragu-ragu, dia meraih warrior yang dan menghilang di tempat. Segera, warrior yang dibawa ke tempat terbuka oleh gadis bopengan tanpa ada orang di sekitarnya. Kamu sendiri cedera, kenapa kamu tidak mengobati dirimu sendiri? Tanya Chelsea langsung pada warrior yang. Tidak ada batu energi, kata warrior yang jujur. Chelsea menatap warrior yang sebentar, lalu menjentikkan jarinya, dan 10 batu tingkat energi unggul jatuh di hadapannya. Warrior yang tidak bicara omong kosong, langsung mengambilnya dan memakannya. Setelah beberapa saat, warrior yang memandang Chelsea dan berkata, sudah waktunya untuk memulai. Chelsea terdiam. Setelah sekitar 10 detik, Chelsea tidak ragu-ragu. Dia membuka ikatan armor perak di tubuh bagian atasnya, dan kemudian memperlihatkan sepasang kelinci putihnya ke pandangan warrior yang. Dia tidak malu, hanya menatap warrior yang dengan tatapan kosong. Warrior yang bukan perjaka, tentu saja tidak akan bingung dengan pemandangan di depannya. Matanya jatuh ke dada Chelsea, dan menemukan bahwa di tengah dada Chelsea, ada bekas pisau vertikal, yaitu sekitar 20 cm. Melihat bekas pisau ini, warrior yang mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa menyembuhkan. Kalau begitu kamu mati, kata Chelsea. Warrior yang mengatupkan sudut mulutnya, lalu berkata, energi hitamku terlalu sedikit. Lukamu bukan dilukai master normal, untuk sembuh total, setidaknya dibutuhkan 1000 batu energi tingkat unggul. Dengan jentikan tangan Chelsea, 1000 batu tingkat energi unggul muncul di hadapan warrior yang. Warrior yang tidak berbicara omong kosong. Dia berjalan ke Chelsea dan hendak memulai. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia memandang Chelsea dan berkata, aku menyembuhkanmu, bukan memanfaatkanmu. Kamu seharusnya mengerti, kan? Apa yang kamu coba katakan? Kata Chelsea. Kamu tidak akan membunuhku dengan dalih melihat tubuhmu atau menyentuh tubuhmu nanti, kan? Warrior yang merasa perlu memperjelas dulu, dia tidak sanggup menyinggung wanita ini sekarang. Chelsea menatap warrior yang sebentar, lalu berkata, aku tidak akan membunuhmu. Warrior yang mengangguk, tanpa mengkhawatirkan apapun, dia meletakkan tangannya di dada Chelsea, dan kemudian energi ungu keluar dari tubuhnya. Sesungguhnya wanita di hadapannya ini tidak terluka parah, tentu saja energi ungu biasa sudah cukup tanpa perlu energi ungu kosmik.
Tentu saja, ini adalah energi ungu dia. Jika wanita ini mau menyembuhkan dirinya sendiri, diperkirakan akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Sedangkan untuk 1000 batu energi tingkat unggul, sebenarnya tidak perlu sebanyak itu, paling hanya beberapa puluh saja. Alasannya tentu saja untuk dapat memperoleh beberapa batu energi tingkat yang unggul. Walaupun batu-batu tingkat unggul tersebut tidak dapat menyembuhkan lukanya, tetapi dapat memperbaiki sedikit. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, setelah warrior yang menyerap semua batu energi tingkat unggul, dia menarik tangannya dan ambruk ke tanah, terlihat kelelahan. Pada saat ini, Chelsea tiba-tiba membungkuk dan meraih kerah warrior yang ekspresinya berubah, dan berkata dengan ngeri, "Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu bilang kamu tidak akan membunuhku." Chelsea tidak menyadari bahwa tangan kanan warrior yang tersembunyi di pinggang telah ditarik dan ada sedikit rasa dingin. "Aku tidak akan membunuhmu, tetapi kamu melihat sesuatu yang seharusnya tidak kamu lihat, jadi aku bantu kamu mencongkel matamu." Chelsea terdengar suaranya, menekuk 2 jari dan menyodok mata warrior yang Art. Di arena tiba-tiba ada teriakan. Bersambung.